Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Selamat bertemu kembali dalam Sarapan Rohani Jemaat Galang Ningyang Abian Base pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus tahun 2024. Sebelum kita akan melakukan tugas dan pekerjaan kita, marilah kita membaca dan merenungkan firman Tuhan sebagai penuntun dan dasar dalam kita melakukan tugas dan pekerjaan kita pada hari ini. Namun sebelumnya mari kita buka dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada pagi ini karena Engkau telah menyertai dan memberkati istirahat kami semalam, dan pagi ini kami boleh merasakan kekuatan dan kesehatan yang baru yang berasal daripada-Mu. Pagi ini juga Tuhan, sebelum kami melakukan tugas dan aktivitas kami hari ini, kami rindu membaca dan merenungkan firman-Mu. Oleh karena itu Bapa, kami mohon urapan kuasa Roh-Mu yang kudus kepada kami semua yang mendengar dan yang membacanya, sehingga kami boleh mengerti dengan baik. Kami juga mohon roh hikmat-Mu untuk dapat kami memahami firman-Mu dengan baik. Terima kasih Bapa, kami mohon firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan pada pagi ini diambil dari dua bacaan firman Tuhan. Yang pertama dari Yesaya 61 ayat 8 dan 1 Tesalonika 4 ayat 6. Yesaya 61 ayat 8 demikian firman-Nya. Sebab aku Tuhan mencintai hukum, membenci perampasan dan kecurangan. Yang kedua dari Tesalonika 4 ayat 6. Dalam hal-hal ini orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya, karena Tuhan adalah pembalas daripada semuanya. Firman Tuhan pada pagi ini saya beri tema Tuhan mencintai hukum dan mencintai kekudusan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang tua yang mencintai anak-anaknya, pastilah mendidik dengan budi pekerti yang baik, yang selalu mengarahkan anak-anaknya kepada jalan Tuhan yang benar, untuk selalu setia kepada Tuhan dan belajar tentang firman. Terlebih lagi, kita mengharapkan anak-anak kita untuk selalu mencintai Tuhan di dalam setiap kehidupannya. Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan telah mengatakan kepada kita bahwa Tuhan mencintai hukum. Tuhan mencintai keteraturan hidup kita yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Oleh karena itulah kita selalu mendengar apa bunyi hukum Taurat yang sering dibacakan pada hari Minggu, dan juga hukum kasih sebagai penggenap daripada hukum Taurat. Tujuannya agar kita tetap bisa berjalan pada jalan Tuhan yang benar, menjauhkan dari hal-hal yang tidak baik, yang tidak berkenan kepada Tuhan, sehingga kita sebagai anak-anak Tuhan dapat hidup kudus dan berkenan kepada Tuhan. Terlebih lagi dalam bacaan kita dikatakan Allah membenci perampasan dan kecurangan. Merampas dan mengambil milik orang lain atau bukan milik kita sendiri. Berlaku curang yang sering terjadi di tengah-tengah dunia. Kemudian juga terjadi persaingan yang tidak sehat, mementingkan diri sendiri atau memaksakan kehendak untuk memperoleh apa yang diinginkan. Itulah yang tidak dikehendaki oleh Tuhan, bahkan dibenci oleh Tuhan. Saat ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita agar kita menjauhkan dari hal-hal seperti itu, karena itu sangat dibenci oleh Tuhan. Marilah kita melakukan hal yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan,
sehingga kita akan dapat berjalan di jalan Tuhan dan mencintai hukum-hukum Tuhan, mencintai kebenaran firman Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa hidup kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus juga kepada jemaat di Tesalonika juga menegaskan kepada kita bagaimana kita supaya hidup kudus dan berkenan kepada Tuhan. Yang pertama, jauhilah segala kejahatan, percabulan, hawa nafsu dunia. Yang kedua, janganlah melakukan saudaramu dengan tidak baik. Jangan merugikan atau memperdayakan dalam segala hal, seperti yang sudah dikatakan tadi di dalam Yesaya 61 ayat yang ke-8. Mementingkan diri sendiri, memaksakan kehendak untuk memperoleh apa yang diingini, walaupun orang lain merasa dirugikan. Yang ketiga, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bila kita menolak larangan ini, bukanlah kita menolak manusia, melainkan kita menolak Allah yang telah memberikan rohnya yang kudus kepada kita. Terlebih lagi, oleh kasih-Nya kita telah ditebus, kita telah dibebaskan dari tawanan dosa melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Ia rela mati untuk menebus dosa kita, bahkan menyelamatkan hidup kita dari hukuman dosa dan memberikan kepada kita damai sejahtera di dalam kehidupan kita bagi kita yang sungguh-sungguh melakukan dan menuruti perintah-Nya. Bapak Ibu Saudara, marilah kita selalu memperkatakan kitab Taurat Tuhan dan merenungkannya siang dan malam, supaya kita bertindak hati-hati sesuai dengan yang tertulis di dalamnya, maka engkau akan berhasil. Demikian juga ditegaskan kembali oleh pemazmur dengan mengatakan, renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Taatilah kebenaran yang sudah kita terima. Jagalah pergaulan kita, maka kita akan berhasil. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, apa yang telah disampaikan firman Tuhan hari ini, lakukanlah dengan tekun dan setia. Cintailah hukum Tuhan, cintailah kebenaran firman Tuhan, maka kita akan bisa hidup kudus dan berkenan kepada Tuhan. Karena Roh Kudus Tuhan selalu ada bersama kita, menuntun kita kepada jalan Tuhan yang benar. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita menutup renungan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, kembali kami datang ke hadirat-Mu yang kudus. Kami mengucap syukur atas firman-Mu hari ini yang menuntun kami untuk selalu berjalan pada jalan Tuhan yang benar, agar kami boleh hidup berkenan, bahkan hidup kudus di hadapan-Mu. Mampukanlah kami ya Tuhan dengan pertolongan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami selalu berjalan di jalan Tuhan yang benar. Bapa, pada pagi ini juga kami hendak memulai tugas dan pekerjaan kami. Kami mohon Tuhan menuntun setiap langkah kami. Tuhan menyertai keluar masuk kami, seluruh jemaat-Mu, anak-anak-Mu yang bekerja maupun yang berusaha, sehingga kami boleh menerima kasih karunia demi kasih karunia di dalam setiap kehidupan kami. Kami menyerahkan seluruh pergumulan jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan yang sanggup membebaskan kami, memulihkan kami dari segala pergumulan, dari segala sakit penyakit. Oleh karena itu Bapa, kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan memberkati kami dan melindungi kami,
sehingga kasih karunia Tuhan dan damai sejahtera Tuhan selalu melimpah dalam setiap kehidupan kami dari saat ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Marilah kita tetap mencintai kebenaran firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Shalom.